Pada abad ke-19 Masehi, hiduplah seorang ulama yang dikenal dengan nama Ki Soleh Darat. Semasa hidupnya, Ki Soleh Darat dikenal akan ilmunya yang tinggi. Berbagai karya monumental ia buat. Berkat ilmunya yang tinggi itu, ia mendapat pengakuan dari penguasa Mekah dan dipilih menjadi seorang pengajar di sana. Selama menjadi seorang guru, banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Munawir Krapyak, dan juga R.A. Kartini. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Dukuh Kedung, Jumbleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Jepara pada tahun 1820 Masehi. Sebagai anak seorang kiai, masa muda Kiai Soleh Darat banyak dihabiskan dengan belajar ilmu agama. Kiai Soleh Darat banyak menimba ilmu agama dari berbagai pemuka agama waktu itu. Guru-gurunya mengajari Soleh Darat muda kitab-kitab yang berisi berbagai macam ilmu agama seperti tafsir, ilmu falak, nahwu shorof, tasawuf, dan lain sebagainya. Tak puas sampai di situ saja, setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Mekah. Di sana, ia berguru pada para ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Said Muhammad Ibnu Zaini Dahlan. Karena ilmunya yang tinggi itu, Ki Soleh Darat mendapat pengakuan dari penguasa Mekah saat menuntut ilmu di sana. Ia pun kemudian dipilih menjadi salah seorang pengajar di sana. Disinilah ia kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Girikusumo. Melihat kehebatan Ki Soleh Darat, Mbah Hadi merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang ke tanah air dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena terikat dengan penguasa Mekah, ajakan ini pun ditolak. Namun Mbah Hadi tetap nekat dan menculik Kiai Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, Mbah Hadi memasukkan Ki Soleh Darat ke dalam sebuah peti bersama barang bawaannya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Ki Soleh Darat berhasil juga melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat di Jawa dengan selamat. Setelah sempat mengajar di pesantren Salatiang, Purworejo, sekembalinya ke tanah air, Ki Soleh kemudian mendirikan pesantren baru pada tahun 1870-an di Darat, Semarang. Sekembalinya ke Jawa inilah, ia banyak berdakwah dan menulis berbagai kitab. Selama berkarya, Ki Soleh Darat banyak menulis terjemahan kitab-kitab ilmu agama dengan bahasa Jawa. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang diberi nama Kitab Farid Ar-Rahman, yang menjadi kitab tafsir Al-Quran pertama dengan bahasa Jawa. Kitab inilah yang membuat R.A. Kartini tertarik terhadap Kiai Soleh Darat. Setelah jadi, kitab itulah yang ia hadiahkan kepada R.A. Kartini saat menikah dengan Raden Mas Joyodiningrat. Sebagai seorang ulama, Kiai Soleh Darat juga dikenal mempunyai karomah. Dikisahkan saat dia sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyalip Ki Soleh Darat, tiba-tiba saja mobil itu mogok. Mobil itu pun bisa berjalan kembali setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Kiai Soleh Darat. Di lain waktu, pemerintah Belanda mencoba menyogok Ki Soleh Darat dengan menghadiahinya banyak uang dengan harapan ia mau berkompromi dengan pemerintah Belanda. Mengetahui hal ini, Kiai Soleh Darat marah dan mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Tapi kemudian Ki Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan banyak orang. Dikabarkan, beliau banyak menangis saat mengingat kembali kejadian itu hingga akhir hayatnya.